Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua, khususnya kelas 11. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai program linier. Ini adalah lanjutan dari pertemuan kita minggu kemarin. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan nilai optimum pada program linier. Kalau pada minggu kemarin kalian sudah bisa menggambar atau menentukan daerah penyelesaian. Untuk kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menentukan nilai optimumnya. Nah, nilai optimum ini merupakan nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan yang ditentukan nilai maksimum atau minimumnya ya. Jadi dari suatu fungsi bentuknya adalah AX plus BY ya. Jadi untuk nilai optimum ini adalah nilai maksimum atau nilai minimum, itu yang akan kita cari. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum? Ya, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama merumuskan persoalan ke dalam model matematika, yang kedua menggambar daerah yang memenuhi suatu sistem pertidaksamaan, yang ketiga adalah menganalisis nilai fungsi objektif dengan menggunakan analisis metode uji titik pojok. Nah, jadi ini langkah yang akan kita gunakan nanti dalam menentukan daerah atau menentukan nilai optimum ya. Jadi menentukan nilai maksimum atau nilai minimum ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika ya. Di sini ada suatu permasalahan yang panjang. Nah, ini kita ubah atau kita jadikan dulu ke dalam kalimat matematika ya. Di sini kalimatnya panjang sekali ya. Ini contoh bentuk soal-soal yang ada di program linier. Kita cermati setiap kalimatnya. Kantin Kenari SMK Negeri 6 Yogyakarta memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Pembuatan satu buah roti isi coklat memerlukan 6 gram tepung terigu dan 5 gram mentega. Sedangkan satu buah roti isi keju memerlukan 4 gram tepung terigu dan 5 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 2.400 gram tepung dan 2.500 gram mentega. Jika dijual, keuntungan roti isi coklat adalah Rp550 dan roti isi keju 400 per buah. Ini keuntungannya ya, setiap satu roti. Buatlah model matematika untuk penyelesaian permasalahan tersebut jika roti isi coklat X buah dan roti isi keju Y buah, serta tentukan keuntungannya. Nah, di sini kita hanya akan menentukan model matematikanya saja. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, di sini Ibu membuatkan tabel, ini hanya kita gunakan untuk mempermudah kalian dalam membuat kalimat matematika ya. Ini saya buatkan tabel seperti ini. Misalkan roti isi coklat itu adalah X, roti isi keju Y, di sini ada persediaan. Ini ada tepung, ada mentega, di sana ada keuntungan. Nah, di dalam soal cerita, tadi di sana ada dua buah roti coklat dan roti isi keju. Di mana roti isi coklat ya, ini tadi memerlukan 6 gram tepung terigu. Ini 6 gram tepung terigu, 5 gram mentega. Ini mentega saya taruh di sini. Ya, dan keuntungannya tadi setiap satu roti 550. Ini X ya. Nah, sedangkan untuk roti isi keju, roti isi keju di sini memerlukan 4 gram tepung dan juga 5 gram mentega. Keuntungannya tadi adalah 400 per buah. Saya masukkan di sini. Jadi ini tepung dengan tepung, ini mentega dengan mentega. Ya. Nah, persediaan untuk tepung tadi 2.400 gram. Sedangkan persediaan untuk mentega di sini tadi ada 2.500 gram. Nah, ini masukkan di sini. Ya. Sehingga tepung dengan tepung, mentega dengan mentega. Jangan di sini X-nya tepung, Y-nya mentega. Keliru, karena di sini variabelnya adalah roti isi coklat, itu adalah variabel X, roti isi keju itu adalah variabel Y. Jadi tepung dengan tepung semua, mentega dengan mentega, ya. Nah, dari sini baru kita susun ke dalam model matematika. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini. Ini membacanya ke samping kanan, ya. Jadi 6X plus 4Y kurang dari 2400.
Ya, ini ke kanan membacanya. 6X plus 4Y kurang atau sama dengan 2400. Nah, dari sini kita sederhanakan. Semuanya dibagi 2 menjadi 3X plus 2Y kurang sama dengan 1200. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua ini membacanya ke kanan juga, sehingga menjadi 5X plus 5Y kurang sama dengan 2500. Ini kita sederhanakan menjadi X plus Y kurang sama dengan 500. Nah, karena di sini barang, untuk menentukan keuntungan, nanti X-nya harus lebih besar dari 0, dan Y juga harus lebih besar dari 0. Inilah yang dinamakan model matematika dari kalimat cerita yang panjang seperti ini. Ini contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini Z sama dengan Fx sama dengan 550X plus 400Y. Ini adalah fungsi tujuan. Di sana tadi tujuannya untuk menentukan nilai keuntungan. Ya. Jadi ini Z ini nilai yang akan kita cari. Misalkan di sana menentukan nilai keuntungan. Ya. Jadi nilai objektifnya nanti di sini menentukan nilai keuntungan. Tetapi untuk contoh yang pertama, di sini kita tidak akan menentukan nilainya. Cukup membuat model matematikanya saja. Ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk menentukan nilai optimum. Nah, di sini Bu Ani menjual lumpia dengan 2 jenis isi sesuai pesanan pelanggan. Harga lumpia dengan isi daging dijual dengan harga 2.500 per buah dengan keuntungan Rp300. Sedangkan lumpia dengan isi sayur dijual dengan harga Rp1.500 dengan keuntungan Rp250 per buah. Rp250 ya ini keuntungannya. Bu Ani hanya mempunyai modal 600.000, sedangkan dia hanya dapat membuat 500 buah lumpia. Nah, berapa rupiah keuntungan maksimum yang diperoleh Bu Ani dari hasil penjualan lumpia, dan berapa banyak jenis lumpia yang dapat dibuat Bu Ani agar dapat memperoleh keuntungan maksimum. Nah, dari soal yang panjang di sini, yang pertama tadi kita ubah ke dalam kalimat matematika dulu. Nah, ini tabelnya untuk memudahkan. Tadi lumpia isi daging itu X, lumpia isi sayur, ini isi sayur, itu adalah Y. Di sini kapasitas atau modal, ya. Untuk yang pertama, tadi untuk isi daging, ya. Tadi 2.500X, ya ini ada 2.500 untuk isi lumpia isi daging, dan keuntungannya tadi 300, ya, keuntungannya tadi 300. Sedangkan yang lumpia isi sayur tadi dijual dengan harga 1.500. Ini Y. Keuntungannya tadi Rp250. Nah, di sini ada kalimat lagi. Di sini. Dia hanya dapat membuat 300 buah lumpia. Ini artinya lumpia isi daging itu sejumlah X, yang lumpia isi sayur ini Y. Jumlahnya 300 buah lumpia. Ya, jadi X plus Y sama dengan 300. Nanti kalau kita modelkan seperti itu. Itu ya, ini tabelnya. Nah, sekarang kita buat model matematikanya. Ini tadi tabel. Sekarang modelnya, ya. Lumpia isi daging X, yang lumpia isi sayur tadi Y. Nah, ini membacanya ke samping kanan. Ya, ini variabel X, variabel Y. Jadi 2.500X ditambah 1.500Y kurang sama dengan 600. Seperti ini, 2.500X ditambah 1.500Y kurang sama dengan 600.000. Nah, dari sini disederhanakan, semuanya dibagi, diperkecil, menjadi yang paling sederhana, ya, ini menjadi 5X plus 3Y kurang sama dengan 1.200. Nah, yang kalimat kedua, X plus Y kurang dari 300. Ini dari sini. Jadi, X plus Y kurang sama dengan 300. Karena di sini barang yang dijual, X-nya harus lebih besar dari 0, Y juga lebih besar dari 0. Nah, nilai optimumnya tadi untuk menentukan keuntungan di sini. Jadi Z-nya atau fungsi tujuannya, Z itu fungsi tujuan ya, sama dengan Fx sama simbolnya. Ini adalah 300X plus 250Y. Ini fungsi tujuannya. Ya, jadi kalimat panjang tadi model matematikanya ini. Langkah berikutnya adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ingat tadi, di sana ada 5X plus 3Y sama dengan 1.200, ini adalah garis 1. X plus Y sama dengan 300, ini adalah garis 2. Nah, di sini kita tentukan titik potongnya. Nah, caranya seperti ini.
Jadi banyak cara menentukan titik potong, minggu kemarin sudah kita bahas ya. Misalkan 5X plus 3Y sama dengan 1200. Nah, ini misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 400. Ini kan 0 ditambah 3Y sama dengan 1200, sehingga Y-nya 1200 dibagi 3, 400. Sekarang kalau Y-nya 0, berarti 5X sama dengan 1200. X-nya berarti 1200 dibagi 5, ketemu 240. Ya, ini garis 1. Sedangkan yang garis kedua sama caranya. X plus Y sama dengan 300. Sehingga kalau X-nya 0, Y-nya 300. Kalau Y-nya 0, X-nya 300. Sehingga menjadi seperti ini. Ini 0,300 artinya X-nya 0, Y-nya 300. Di sini 300,0 artinya X-nya 300, Y-nya 0. Ini tadi juga sama ya. Nah, itu titik potongnya. Nah, dari titik potong tadi kita terapkan untuk menggambar grafiknya. Ya, tadi garisnya itu adalah 5X plus 3Y kurang sama dengan 1200, titik potongnya adalah 240,0 dan 0,400. Sedangkan yang titik X plus Y kurang sama dengan 300, tadi titik potongnya adalah 300,0 dan 0,300. Ini sekarang kita gambar. Ya. Nah, kita buatkan tabelnya atau diagram kartesius ya. Kita buat garis yang pertama. Garis pertama tadi titik potongnya 240. Ini 250 berarti sekitar di sini ya. Dan yang satunya lagi Y-nya 400. 400 di sini. Nah, kita hubungkan. Ini garis pertama. Ya, garis yang pertama. Sedangkan garis yang kedua tadi X-nya 300, Y-nya juga 300. 300 berada di sini, yang Y-nya di sana. Ini juga kita hubungkan. Nah, ini garis yang kedua. Ya, garis X plus 3Y kurang sama dengan 300. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaian. Nah, yang saya arsir berada di sini. Kenapa berada di sini? Karena tadi garis yang pertama, ya, tadi kan 5X plus 3Y kurang sama dengan 1200. Ini kan semua penyelesaiannya ke bawah semua. Yang garis kedua juga X plus Y kurang sama dengan 300. Ini juga semua ke bawah. Jadi yang di atas ini sudah bukan penyelesaian karena ditinggalkan garis. X lebih besar sama dengan 0. Artinya X-nya positif. Semua X yang berada di bawah sumbu X di sini bukan penyelesaian. Sehingga penyelesaiannya yang ke atas. Dan di sini juga Y lebih besar dari 0. Artinya yang berada di sebelah kiri sumbu Y di sini bukan penyelesaian. Yang penyelesaian berada yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, daerah penyelesaian itu dibatasi oleh 4 garis tadi. Jadi garis 1, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat. Itu yang ketemu keempat-empatnya yaitu daerah di sini. Daerah yang dibatasi oleh titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A di sini adalah 0,0. Kenapa? Karena di pangkal koordinat. Titik B di sini adalah 240,0 ya, ini tadi 200,0. Titik C 150,150. Dari mana? Nah, nanti kita cari. Titik D di sini adalah 0,300. Artinya dia X-nya 0, Y-nya 300. Nah, sekarang titik C ini dari mana? Kenapa bisa 150,150? Nah, dari dua garis ini tadi kita eliminasi boleh, kita substitusi boleh. Ini cara saya menggunakan cara eliminasi. Ya, tentukan titik potong garis 1 dan garis 2, ya, titik C dengan cara eliminasi. Di titik C dengan cara eliminasi ini. Nah, garis yang pertama tadi kan 5X plus 3Y sama dengan 1200. Garis yang kedua X plus Y sama dengan 300. Ini dikalikan. Ini garis saya bergeser, ini harusnya di sini. Nah, ini kita menghilangkan nilai X. Ya, ini kita menghilangkan nilai X. Sehingga semuanya baris 1 kita kalikan koefisien garis kedua 1. Yang baris kedua kita kalikan koefisien X baris ini, yang ke 1. Sehingga baris 1 ini kita kalikan 1 semua. Yang baris kedua kita kalikan 5. Ini tentunya di SMP sudah. Ya, sehingga ini kita kalikan 5X kali 1 ini 5X, 3Y kali 1 3Y, 1200 kali 1 1200. X kali 5 ini 5X, Y kali 5 5Y, 300 kali 5 1500. Ya, ini kita cari sehingga diperoleh nilai Y-nya
150. Ini yang garis kedua sama. Ya, kita garis kedua ini cari X-nya. Kalau ini tadi Y-nya, sekarang X. Ini cara eliminasi. Ya. Sehingga X-nya adalah 1500, Y-nya 150. Jadi antara X dan Y kebetulan nilainya sama. Ya. Nah, jadi titik potong untuk garis 1 dan garis 2 itu adalah 150,150. Berada di titik C di sini. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai optimum? Nilai optimumnya kita pakai dari keempat titik tadi ya. Jadi titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini kita cari titik optimumnya. Nah, kita bawa ke sini. Tadi titik A itu adalah 0,0. Sedangkan Z atau fungsi tujuannya tadi dari keuntungan itu 300X plus 250Y. Ini X dan Y-nya kita gantikan di sini ya. Ini yang di depan, ini berarti X-nya, yang di belakang ini adalah Y-nya. Kalau A itu 0,0, artinya 300 kali 0 ditambah 250 kali 0 sama dengan 0 ya. Yang B, titik B tadi itu 240,0. Berarti nanti di sini 300 dikali 240, X-nya diganti, ditambah 250 kali 0 karena Y-nya 0. Ini Y-nya 0. Sehingga diperoleh 72.000. C tadi 150,150, X dan Y diganti. 300 kali 150 ditambah 250 kali 150 diperoleh 45.000 plus 37.500 sehingga hasilnya 82.500. Yang D-nya 0,300, sama ya, 300 kali 0 ditambah 250 kali 240. Hasilnya adalah 60.000. Nah, di sini 60.000. Nah, dari sini kita bisa ngelihat yang paling tinggi mana? Ini 82.500. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah atau keuntungan maksimumnya 82.500 dengan menjual lumpia ya sebanyak ini. Ya. Isi dagingnya 150 dan isi sayurnya 150 juga. Ya. Baik, ini yang bisa kita bahas. Semoga kalian bisa memahami materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.